Perkenalkan, nama saya Mahfudatul Hamida, NIM 078 sebagai penyaji 1. Dalam menyusun dan mengembangkan prinsip-prinsip bahan ajar, harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Di antaranya yaitu yang pertama, mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit. Artinya, saat melakukan pembelajaran harus dilakukan terlebih dahulu pembelajaran yang konkret atau nyata, kemudian memahami yang sulit atau yang abstrak. Tujuannya apa? Yaitu agar peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan mudah. Yang kedua yaitu adanya pengulangan akan memperkuat pengembangan. Artinya setiap pembelajaran harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, tujuannya apa? Agar daya ingat peserta didik semakin kuat dalam memahami materi. Nah, pengulangan ini dapat dilakukan bersama guru atau saat belajar mandiri di rumah. Yang ketiga yaitu adanya umpan balik yang positif akan memberikan pengetahuan terhadap penanaman peserta didik. Nah, artinya bagaimana? Nah, setiap guru di sini harus memberikan umpan balik yang positif. Maka dari itu, apabila siswa mampu menjawab pertanyaan atau hal-hal yang diberikan oleh guru, sebaiknya guru harus memberikan umpan balik yang positif. Tujuannya yaitu seperti tadi, siswa atau peserta didik lebih semangat dan giat dalam melakukan pembelajaran. Yang keempat yaitu motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor keberhasilan belajar peserta didik. Artinya, setiap peserta didik yang giat belajar pasti membutuhkan motivasi belajar, entah itu dari guru maupun dari orang tua. Nah, sebagai guru dan orang tua harus peka terhadap peserta didik agar peserta didik lebih semangat dan giat lagi dalam melakukan pembelajaran. Nah, dengan semangat dan giat dalam melakukan pembelajaran, maka keberhasilan peserta didik akan tercapai. Yang kelima yaitu mencapai tujuan. Nah, di sini sebagai guru dan peserta didik harus kompak dalam melakukan pembelajaran. Tujuannya agar tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Yang keenam yaitu mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan belajarnya. Nah, di sini dapat dilakukan dengan cara evaluasi pembelajaran. Nah, dengan adanya evaluasi pembelajaran, maka tujuan pembelajaran atau tujuan pencapaian pembelajaran akan diketahui. Apakah siswa sudah mengetahui atau memahami pembelajaran hari ini atau belum memahami pembelajaran hari ini. Prinsip pemilihan bahan ajar. Prinsip pemilihan bahan ajar itu meliputi 3 aspek, yaitu prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Nah, yang pertama adalah prinsip relevansi. Prinsip relevansi itu adalah keterkaitan. Maka materi pembelajaran hendaknya harus relevan dan saling keterkaitan atau saling berhubungan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Misalnya, jika kompetensi yang harus dikuasai siswa itu adalah berupa menghafal sebuah fakta, maka materi pelajaran atau bahan ajar yang harus diajarkan itu adalah berupa fakta dan materi hafalan. Prinsip konsistensi atau keajekan. Maksudnya di sini adalah jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 4 macam, maka bahan ajar atau materi pelajaran yang harus diajarkan harus juga 4 macam. Misalnya, jika kompetensi dasar yang
harus dikuasai siswa itu adalah pengoperasian bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka bahan ajar atau materi pelajaran yang harus diajarkan itu adalah teknik penjumlahan, teknik pengurangan, teknik perkalian, dan teknik pembagian. Kecukupan artinya adalah materi yang diajarkan itu harus cukup dan memadai untuk siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka akan kurang membantu siswa untuk menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jika terlalu banyak, maka akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk dipelajarinya. Nama saya Sarlina Davasari, NIM 055. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip bahan ajar untuk guru. Sebelum guru membuat atau merancang suatu bahan ajar, guru harus memperhatikan 6 prinsip. Yang pertama yaitu menumbuhkan minat dan baca. Jadi, sebelum guru membuat atau merancang suatu bahan ajar, guru harus memastikan bahwa bahan ajar yang akan dibuat atau dirancang dapat menarik dan dapat menumbuhkan minat dan baca siswa. Bahan ajar yang sering digunakan biasanya berbentuk cetak, seperti buku, majalah, brosur, dan lain-lain. Buku memang dirancang khusus untuk siswa, namun kebanyakan siswa itu malas untuk membaca dikarenakan bahasa yang ada dalam buku tersebut itu bahasa yang sulit dipahami dan buku tersebut itu memiliki sumber yang asal-asalan. Jadi sehingga guru saat membuat buku bahan ajar harus mengembangkan sumber dan membuat buku yang memiliki bacaan yang mudah dipahami sehingga minat baca siswa itu bertambah. Kedua, yaitu ditulis dan dirancang untuk siswa. Jadi, sumber atau bahan ajar di sini itu memang khusus diperuntukkan untuk siswa. Jadi guru harus benar-benar bisa memilih dan menyeleksi bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan dan prestasi peserta didik. Bahan ajar harus dipilih sesuai dengan motivasi siswa. Motivasi di sini itu menyakup minat, aspirasi dan ambisi. Semua itu mempengaruhi proses belajar. Sehingga jika proses belajar berjalan dengan baik, maka guru pun dapat membuat bahan ajar secara mudah dan bahan ajar tersebut dapat dengan mudah juga dipahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu tujuan instruksional. Artinya bahwa sumber atau bahan ajar di sini itu dapat mencapai atau dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dengan bahan ajar atau sumber tersebut itu pemahaman siswa atau minat baca siswa itu akan lebih meningkat. Untuk prinsip selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurilela Pradini, NIM 053. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Selanjutnya adalah poin keempat, pola belajar fleksibel. Nah, setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, termasuk dalam gaya belajarnya. Maka dari itu perlu adanya sumber belajar dan bahan ajar yang sekiranya semua siswa dapat memahaminya. Baik materi, konsep, informasi kegiatan, dan latihan dalam sumber belajar sebaiknya dikemas semenarik mungkin dan disesuaikan dengan keadaan siswa di lapangan atau keadaan siswa baik di kelas ataupun di sekolah. Karena kalau misalnya kita hanya berpatokan pada siswa yang pintar saja, kemungkinan siswa yang tidak terlalu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik itu akan tertinggal. Maka dari itu, kita sebagai guru perlu adanya pemilihan pola yang fleksibel atau sesuai dengan keadaan siswa di lapangan. Jadi dapat dilakukan dengan berupa penugasan baik individu ataupun kelompok. Nah, dalam proses ini perlu adanya kesetaraan antara siswa yang pintar dan siswa yang bodoh dalam satu kelompok itu homogen. Jadi dalam pemilihan ini guru harus mampu memahami keadaan dan karakteristik siswanya yang sesungguhnya. Selanjutnya poin kelima adalah struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi yang akan dicapai. Dalam proses belajar mengajar, sumber ataupun bahan ajar yang diberikan guru hendaknya memiliki struktur yang jelas. Karena kalau misalnya guru hanya memberikan pembelajaran saja tanpa tahu tujuan pembelajarannya itu seperti apa, maka siswa itu akan kesulitan dan
bertanya-tanya ini pembelajarannya bagaimana gitu. Jadi sebelum guru memberikan pembelajaran kepada siswa, guru itu harus memilih dan membuat struktur bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang akan disampaikan itu dapat tercapai dengan baik dalam setiap proses pembelajaran. Baik, selanjutnya poin ke-6 adalah memberi kesempatan siswa untuk berlatih. Karena sebelumnya tujuan pembelajaran telah dibuat dan tercapai dengan baik, maka langkah selanjutnya yang dilakukan guru adalah melakukan latihan materi terhadap siswa terkait pembelajaran yang telah berlangsung sebelumnya. Nah, pada poin ini perlu berpatokan pada bahan ajar, karena kalau misalnya memberikan latihan soal yang tidak ada dalam bahan ajar, siswa akan menjadi kesulitan. Selain itu, guru juga harus memberikan latihan yang sifatnya itu menarik minat siswa agar mereka mau mengerjakan dan mereka itu tidak takut untuk mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru ini. Nah, terkait materi ini dan sumber belajarnya itu harus ada dalam bahan ajar yang sebelumnya telah dibuat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.